Bayangkan, harga mobil listrik tiba-tiba anjlok di seluruh dunia. Bukan karena promo, bukan karena diskon musiman, tapi karena perubahan besar yang sedang mengguncang peta industri global. Bukan Jepang, bukan Amerika, bukan Jerman, tapi China, negara yang dulu sering diremehkan, kini jadi penguasa industri masa depan. Bagaimana mereka bisa sampai di titik ini, dan apa artinya buat kita di Indonesia? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Oke guys, ini bagian yang paling menarik. China bukan cuma memproduksi mobil listrik karena tren, tapi karena strategi nasional jangka panjang yang mereka mulai sejak 2015 lewat program Made in China 2025. Mereka kasih subsidi besar-besaran buat riset baterai, kontrol bahan baku dari Afrika sampai Amerika Selatan, dan bahkan bangun pabrik Tesla di Shanghai. Dalam 10 tahun, mereka berhasil menyalip Jepang, Amerika, bahkan Jerman dalam produksi mobil listrik dunia. Jadi guys, GDP Cina itu 312.000 triliun. 10%-nya disumbangkan oleh sektor hijau. Jadi sektor hijau salah satunya ada energi listrik, solar, tenaga matahari, baterai, termasuk mobil EV itu sektor hijau ya. Nah teman-teman bisa lihat di layar kaca ya. Sumbangsi sektor mobil listrik dan baterai mobil listrik itu di tahun 2024 itu hampir 800 miliar dolar. Tapi sektor terbesar di bidang ekonomi hijau disumbangkan oleh mobil listrik guys. Nah cuman ada dampak positif, ada dampak buruk juga. Nah, persaingan mobil yang disuntik steroid sama Cina yang mengakibatkan persaingan mobil di EV itu sangat-sangat ketat guys. Nah, akibatnya banyak perusahaan mobil EV di Cina itu perang harga, termasuk Tesla. Nah, lu tahu gak sih hari ini ada lebih dari 150 merek mobil listrik di China. Banyak banget. Kalau lu lihat top 10 itu kan cuma BYD, Tesla, and then Wuling. Tapi realitanya di sana ada Geely, ada Zeekr, ada Xpeng, ada GAIC, Aion dan lain sebagainya. Banyak banget. Tapi ada ratusan merek dan mereka hari ini saling bunuh. Tesla aja sampai diskon gila-gilaan harga mobil baru mereka lebih murah dibanding harga mobil secondnya. Lu tahu Tesla harga mobil model 3-nya ya hari ini udah lebih murah 6% dibandingkan tahun lalu. Dan ini bakal terus menjadi tren. Makanya jangan heran kalau perang harga mobil listrik ini jadi alarm buat ekonomi Cina karena bisa menyebabkan involution. Jadi maksudnya apa involution itu guys? Jadi lu tahu ya sebelumnya kan mereka 10 tahun lalu itu 2015 digenjot, disuntik, dikasih insentif sama pemerintah. Jadi berlomba-lomba bikin inovasi, berlomba-lomba bikin riset R&D supaya pabrik mereka banyak, masif ekspor ke seluruh dunia. Kompetisinya bagus. Nah sekarang apa? Karena dia sekarang involution, whatever, gak peduli berapa banyak duit yang lu injek ke sistem, ternyata gak bikin industrinya bertumbuh, tetapi industrinya makin mengkerut, makin nyungsep. Jadi gak peduli lu investasikan berapapun effort lu, tenaga lu, biaya lu, waktu lu, hasilnya malah makin buruk. Jadi ini diminishing returns, bukannya makin profit tapi makin buruk. Artinya sektor otomotif di Cina hari-hari ini diambang malapetaka guys. Bukannya balapan menuju sukses, tetapi mereka sedang balapan menuju jurang. Gak peduli berapa banyak duit yang lu invest, orang yang lu hire, ilmuwan, scientific engineer yang lu punya, lu hanya mempercepat kematian lu. Bahkan sampai pemimpin tertinggi di Cina takut nih dengan involution ini. Mereka bahkan sampai harus turun tangan buat mencegah para perusahaan ini saling potong harga, undercutting its competitors. Jadi betul-betul butuh intervensi negara untuk mengurangi gesekan-gesekan itu. Mereka takut ujung-ujungnya mereka race to the bottom. Berlomba-lomba jual mobil dengan harga semurah-murahnya, yang ujung-ujungnya nggak kompetitif, yang ujung-ujungnya merongrong perusahaan, yang ujung-ujungnya makin banyak pabrik yang bangkrut. Karena harga yang mereka tawarkan tidak sustainable dalam jangka panjang. Jadi istilah involution itu sebetulnya khas Cina sih. Mereka punya termin namanya Neijian, yang secara filosofis itu artinya sebuah populasi atau sebuah bangsa udah nggak bisa lagi berevolusi lagi. Karena sebetulnya sudah mentok evolusinya. Jadi buat teman-teman ya, involution itu sangat berbahaya. Indonesia belum pernah nih ngalamin begini ya. Karena Indonesia masih negara berkembang. Masih ada peluang buat meroket ke atas. Kalau udah di atas pilihannya cuma nyungsep atau bertahan. Nah Indonesia kan kebetulan masih di fase yang growing. Kenapa? Karena ketika mereka kerja makin keras, perusahaan gak sanggup bayar lebih. Upah tetap stagnan, pendapatan rendah, kompetisi banyak. Ingat penduduk mereka gila di atas 1 miliar guys. Akibatnya apa? Karena pendapatannya mereka tetap rendah. Akibatnya daya beli juga jadi turun. Kalau daya beli turun, konsumsi pasti berkurang. Permintaan barang dan jasa melemah guys. Kalau permintaan barang dan jasa melemah ya hukum supply
and demand artinya harga barang turun. Harga barang turun artinya deflasi. Kalau deflasi artinya perusahaan nggak bakal lagi bisa maksimal nih profitnya. Akibatnya mereka nggak bisa lagi ekspansi bisnisnya. Akibatnya mereka terpaksa ngurangin harga jualnya karena permintaan berkurang. Produktivitas harus dikurangin, mesin-mesin dimatikan. Dan akibatnya apa? Tenaga kerja dikurangin. Nah kalau tenaga kerja dikurangin, PHK massal banyak yang terjadi, artinya lapangan kerja makin sempit. Peredaran duit juga makin sedikit. Yang ujungnya apa? Balik lagi ke involution itu tadi. Karena lapangan kerja makin sedikit, sementara penduduknya masih miliaran, upah makin tertekan. Kembali lagi ke involution, daya beli turun. Nah itulah lingkarannya, siklusnya begitu-begitu aja. Dan ini terbukti involution ini terjadi. Karena kalau lu lihat data di layar kaca, lu udah lihat ya, dalam 2 tahun terakhir, itu sejak Januari 2023 sampai detik ini, indeks harga konsumen di Cina itu makin menurun, bahkan minus di bawah nol. Artinya ya harga barang-barang makin turun, orang gak belanja, orang gak ada duit, ujung-ujungnya harga barang dikurangin lagi, pabrik-pabrik ngurangin keuntungan mereka, mereka matikan mesin produksi mereka perbanyak pengangguran karena PHK massal, dan data juga menunjukkan pengangguran di China buat usia muda itu bahkan udah naik di atas 15%. Siap-siap akan terjadi bencana sosial di China. Mereka bukan lagi berevolusi menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, tapi mereka siap-siap nyungsep, hancur lebur guys. Dan lu bisa lihat ini dari harga sahamnya BYD. Hari ini udah bisa lihat ya, harga saham BYD itu terus-menerus turun. Bahkan dalam 6 bulan terakhir harga sahamnya udah turun 19% lebih. Dulu harga sahamnya itu hampir 140 yuan. Hari ini harganya tinggal 97 yuan. Dari situ lu udah bisa lihat, wah alamat buruk nih. Ini bisa jadi the next Evergrande. Lu harus ingat ya, flashback ke zaman dulu. Dulu gue pernah bikin juga videonya. Kasus Evergrande, perusahaan properti terbesar di China, ketika dia collapse, apa yang terjadi? Banyak, hampir jutaan orang PHK massal. Karena obligasi dia gagal bayar. Banyak orang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan. Subkontraktor dia banyak. Mulai pedagang besi, baja, cat tembok, kontraktor semen, dan lain sebagainya. Itu banyak yang bangkrut. Ujung-ujungnya apa? Menghancurkan perekonomian Cina sendiri. Tapi beruntungnya Cina ya, mereka itu geraknya cepet banget ya. Xi Jinping ini pinter banget nih orang yang satu ini. Dia langsung panggil loh para petinggi mobil-mobil listrik, mobil BYD itu semuanya dipanggilin meeting sama dia. Supaya diatur buat jangan lagi over investing, bikin pabrik lagi kebanyakan, produksi over capacity. Karena ini bisa bikin overheat guys ke perekonomiannya mereka sendiri. Mereka saling cakar satu sama lain, sesama pabrik Cina, bunuh-bunuhan, ujung-ujungnya negara yang dirugikan. Kenapa? Ya kalau makin banyak yang meledak, makin banyak PHK di mana-mana ya bisa jadi kerusuhan. Tapi yang penting guys, pelajaran yang bisa kita ambil apa ya dari involusi Cina ini buat Indonesia? Ini kabar baik atau kabar buruk? Ya gue mencatat ada sebagian kabar baik yang bisa kita ambil di sini. Yaitu apa? Pertama ya, kalau deflasi terjadi di Cina, artinya harga barang global di seluruh dunia itu bakal turun. Nah dampaknya ke Indonesia apa? Pertama ya, Indonesia harus siap nih. Harga baja sama besi di Indonesia bakal makin turun. Di sini bakal menciptakan tekanan nih ke pabrik baja lokal kita, Krakatau Steel yang sangat tidak efisien itu, yang koruptornya banyak banget itu. Siap-siap lu ya, kolaps lu. Nah yang kedua, harga solar panel yang murah dari Cina bakal makin membanjiri dunia. Nah yang ketiga, harga mobil yang selama ini didominasi, dimonopoli sama Jepang di Indonesia bakal makin murah kesananya. Intinya mobilitas manusia makin terjangkau. Orang Indonesia nggak usah lagi beli mobil bensin, impor dari Singapura, impor dari Timur Tengah, memperlemah nilai tukar rupiah karena kita impor pakai dolar. Terus bensin dibakar, kan bodoh. Sekarang kita udah bisa makin cerdas. Pilihan mobil makin banyak, harganya murah, dan bensinnya gratis guys. Karena lu gak usah beli bensin, tinggal colok listrik. Tapi ada yang dirugikan gak sih? Ada. UMKM yang gak siap bakal makin kegencet dengan barang-barang impor dari Cina. Gila sih, ini bukan cuma cerita sukses industri, tapi cermin dari visi negara. China nggak nunggu masa depan datang, mereka menciptakan masa depan itu sendiri. Sementara banyak negara lain sibuk debat politik jangka pendek, mereka udah punya rencana industri 50 tahun ke depan. Dan hasilnya nyata, BYD, Geely, MG, sampai Chery, sekarang mulai kuasai pasar dunia. Lebih dari 60% kendaraan listrik dunia kini diproduksi di China. Bloomberg, 2024, kontribusi ekonomi hijau terhadap GDP China sudah tembus 10%. Tapi yang paling menarik buat aku, bukan cuma tentang siapa yang paling banyak produksi, tapi tentang filosofi di baliknya. China sadar, kalau mereka mau jadi negara maju, mereka harus menguasai industri masa depan, bukan cuma ikut arus global. Dan ini jadi pelajaran besar buat kita di Indonesia. Kita punya nikel, bahan utama baterai mobil listrik. Tapi kalau nggak ada visi jangka panjang kayak China, ya kita cuma jadi penonton di rumah sendiri. Nah, gimana menurut kalian, guys? Apakah strategi, visi jangka panjang, kayak China ini bisa diterapkan di Indonesia? Atau justru berisiko kalau sistem politiknya beda?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengen tahu pandangan kalian soal ini dan jangan lupa, kalau kamu suka pembahasan seperti ini, klik like, share, dan subscribe biar makin banyak orang paham gimana perubahan industri global bisa berdampak langsung ke ekonomi kita.